Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana man la yajri fi mulkihi illa man yasha. In mana'allahu ma huwa lak faqad asa. In mana'allahu ma huwa lah fa innahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar bareng tentang kitab Ayyuhal Walad. Patut kita berbahagia bahwasanya halakoh-halakoh zikir, halakoh-halakoh majlis ilmu seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah adalah taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nama Imam Tirmizi boleh 3. Yang pertama Tirmizi, yang kedua Tarmizi, yang ketiga Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilakuz dzikr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuk dan ikutilah di dalamnya." Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan taman surga?" Rasulullah menjawab, taman-taman surga adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang berada di hadapan kita ini adalah salah satu karya besar dari seorang ulama pada abad kelima, yaitu Imam Zainuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i. Ini adalah salah satu kitab yang dilatar belakangi oleh kegundahan murid Imam Ghazali. Pada zaman dulu, murid Imam Ghazali yang selalu menemani Imam Ghazali tersebut, dia mengalami kegundahan. Akhirnya mencurahkan isi kegundahan tersebut kepada Imam Ghazali. "Wahai guruku, mohon berikanlah kepadaku catatan-catatan yang bisa menemaniku sampai akhir hayatku." Kemudian Imam Ghazali menjawab curahan atau kegundahan muridnya tersebut dengan mengarang kitab Ayyuhal Walad. Maka dari itu, sebelum kita belajar atau belajar bersama tentang kitab Ayyuhal Walad, marilah kita membaca Al-Fatihah kepada pengarangnya. Semoga dengan berkahnya Al-Fatihah kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil berkah dari kitab Ayyuhal Walad tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin salihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, la takun, janganlah kamu menjadi, minal a'mali, dari perbuatan-perbuatan atau dari amal-amal, muflisan, bangkrut atau merugi, maksudnya merugi dari amal-amal soleh. Wala minal ahwali khalian, dan janganlah kamu menjadi minal ahwali, dari keadaan-keadaan khalian, yaitu kosong dari amal-amalan batin. Yang pertama maksudnya itu amalan-amalan yang akan Allah balas nanti pada hari akhir. Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, beliau mengatakan di dalam syarah kitab Arba'in Nawawiyah, al-a'malu sab'atun, amalani mujibani, amalani wahidun biwahidin, wa amalul hasanati fihi bi asyratin, wa amalul hasanati fihi bi sab'i mi'atin, wa amalul hasanati la yuhsa thawabuhu illa Allah ta'ala. 7 amalan yang akan Allah balas nanti di yaumil akhir atau di hari kiamat. Yang pertama, amalan bagi orang-orang yang beriman. Selama orang-orang yang beriman itu mempunyai keimanan di dalam hatinya, maka orang-orang yang beriman tersebut Allah akan keluarkan dari api neraka, kemudian memasukkannya ke dalam surga.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang mana di dalam hatinya ada keimanan meskipun keimanan tersebut sebesar biji jagung. Amalan yang kedua yaitu amalan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya, maka Allah akan menyiksa orang-orang tersebut dengan siksa yang kekal. Sebagaimana Allah menyebutkan, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-160 sampai ayat ke-161. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang meninggal dalam keadaan kafir, maka Allah akan melaknatnya, kemudian malaikatnya, kemudian manusia yang ada di alam semesta ini. Amalan yang ketiga yaitu amalan bagi orang-orang yang berniat melakukan kejelekan. Berniatnya saja melakukan kejelekan, maka Allah akan balas dengan sepadan. Amalan yang keempat yang akan Allah balas pada yaumil akhir adalah amalan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Allah akan membalas satu kejelekan orang tersebut dengan satu kali kejelekan. Ketika dia berbuat 2 kali kejelekan, maka Allah akan membalas 2 kali. Ketika dia melakukan kejelekan sebanyak 3 kali, maka Allah akan membalas sebanyak 3 kali. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-160, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka Allah akan balas dengan sepadan. Kemudian amalan yang kelima yaitu amalan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 1 kali orang yang berbuat kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-160, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan 1 kali, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kebaikan apa saja sifatnya umum. Menyingkirkan duri di tengah jalan merupakan kebaikan. Membantu tetangga membangun rumah merupakan kebaikan. Amalan yang keenam yaitu amalan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 700 lipat pahala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-261, "Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'u sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan 1 buah biji kemudian bercabang menjadi 7 dan 7 cabang tersebut mengembang bijinya menjadi 100 setiap cabangnya. Dan yang terakhir amalan yang akan Allah balas pada yaumil akhir yaitu amalan bagi orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa kita tidak akan pernah tahu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa tersebut. Allah berkata di dalam hadis qudsi, "Inna shauma li wa anna uzzibih." Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ada salah satu kisah pada abad kedua Hijriah, seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah tokoh sufi pada abad kedua. Sebelum beliau menjadi seorang yang ahli ilmu, sebelum beliau menjadi seorang yang ahli tasawuf, beliau adalah seorang pemabuk. Beliau seorang ahli maksiat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan.
kemudian tahun, akhirnya Malik bin Dinar menikahi seorang wanita yang dicintainya. Kemudian dianugerahi seorang putri yang sangat cantik, akan tetapi sungguh disayangkan, belum usianya menginjak kedua tahun, anak tersebut sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ Malik bin Dinar merasa kegalauan, Malik bin Dinar merasakan kegelisahan. Pada suatu hari beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya tersebut beliau bertemu dengan ular yang sangat buas. Beliau berlari, kemudian berlari, takut dikejar oleh ular yang akan menerkamnya. Sampai-sampai di pertengahan jalan, Malik bin Dinar bertemu dengan seorang lelaki yang lusuh, yang kumel, yang tidak berdaya, yang kotor. Kemudian Malik bin Dinar meminta tolong kepada lelaki tersebut. Wahai fulan, tolonglah saya sedang dikejar-kejar oleh ular yang sangat buas sekali. Kemudian lelaki tersebut menjawab, wahai Malik bin Dinar, bagaimana saya bisa menolong Anda sedangkan saya sendiri tidak berdaya, saya sendiri tidak bisa berjalan jauh, saya tidak bisa bergerak. Akhirnya Malik bin Dinar kemudian berlari lagi sampai bertemu dengan api yang sangat membara, api yang sangat besar. Malik bin Dinar merasakan kebingungan. Kalau dia dilanjutkan berlari, maka api tersebut akan melahapnya. Kalau dia mundur ke belakang, maka ular yang sangat buas tersebut akan menerkamnya. Sampai-sampai Malik bin Dinar terus berlari ke bukit. Dan di dalam bukit tersebut nampaklah sekumpulan anak-anak kecil, dan di dalamnya terdapat anak yang dulu meninggal. Kemudian Malik bin Dinar merasakan kebahagiaan. Kemudian Malik bin Dinar meminta tolong kepada anaknya tersebut. Wahai anakku, tolonglah ayahmu ini yang sedang dikejar-kejar oleh ular yang sangat buas. Kemudian anaknya merangkul dengan tangan kanan, lalu mengusir ular tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian dalam keadaan tidak berdaya, Malik bin Dinar dia meminta penjelasan kepada anaknya, wahai anakku, siapakah ular tersebut? Anaknya menjawab, ular tersebut adalah amal keburukanmu yang engkau selalu memberikannya makan, yang engkau selalu merawatnya, dan yang engkau selalu memberinya minum, sampai amal keburukan tersebut berubah menjadi besar, sampai-sampai dia ingin menerkammu. Malik bin Dinar kemudian bertanya lagi pada anaknya, wahai anakku, siapakah lelaki yang saya jumpai di pertengahan jalan tersebut? Maka anaknya menjawab, wahai ayahku, dia adalah amal baikmu. Ayah tidak memberinya makan, ayah tidak memberinya minum, ayah tidak merawatnya, sehingga amal kebaikan tersebut tidak terawat, jadi lusuh, tidak berdaya. Maka dari itu anaknya kemudian membacakan satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum mau, apakah belum ingin merendah, apakah belum takluk hatinya seorang mukmin untuk selalu mengingat kepada Allah? Maka setelah itu Malik bin Dinar bangun dari tidurnya, bergegas berwudu dan pergi ke masjid, dan betapa kagetnya ketika beliau sholat, seorang imam membacakan ayat yang tadi anaknya bacakan. Dari situ Malik bin Dinar menjadi seorang ulama, seorang ahli tasawuf, seorang ahli ibadah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu berbuat amalan yang soleh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab Ayyuhal walad wala takun minal ahwali wala takun wala minal ahwali khalian.
dan janganlah kamu minal ahwali dari keadaan-keadaan kamu khalian, yaitu kosong. Maksud kosong di sini adalah kosong dari amal-amalan batin. Di antara amalan-amalan batin yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan minal Qur'an falahul hasanah wa fil hasanah asyru amsalihha. Dan setiap kebaikan di dalam membaca satu huruf, Allah akan membalasnya berlipat 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Maka betapa banyaknya pahala ketika kita membaca Al-Quran, karena satu hurufnya Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Seorang penerjemah yang sangat terkenal yaitu Muhammad Marmaduk Piksal yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris mengatakan, Al-Quran is inimitable symphony, the very sound of which movement to tears and ecstasy. Al-Quran adalah salah satu arti yang tidak ada bandingannya. Kedalaman maknanya bisa membuat orang mengeluarkan air mata. Kedalaman maknanya bisa membuat orang tergila-gila untuk mencintai Al-Quran. Di antara amalan batin juga adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad merupakan rahmat. Salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan maghfirah atau pengampunan. Salawatnya kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan doa. Dan di antara amalan-amalan batin juga adalah berzikir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Zikir adalah salah satu wasilah, salah satu perantara seorang hamba, perantara sambungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir juga bisa menenangkan, bisa menenteramkan jiwa kita sebagaimana Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir, maka Allah akan menenteramkan hati kita. Baik, kita kembali lagi. Misaluhu, dan misalnya atau contohnya, laukana ala rajulin fi bariyatin, jika ada ala rajulin pada pemuda fi bariyatin, yaitu di dalam hutan yang sangat lebat, asyratu asyafin, 10 pedang, hindiyatin, pedang yang dibuat di India, yaitu pedang India terkenal dengan tajamnya, pedang India yang terkenal dengan hebatnya, ma'aslihatin ukhra, dengan peralatan perang yang lain. Wa kana rajulu syuja'an, dan pemuda tersebut adalah pemuda yang sangat gagah berani, wa ahla harbin, dan ahli perang. Fahamala alaihi asadun, dan datang kepadanya seekor singa, azimun yang sangat besar, mahib yang sangat ditakuti. Fama zannu, apa yang ada di pikiran kamu? Hal tadfa'ul aslihatu, apakah pedang tersebut bisa melindungi dari buasnya harimau tanpa menggerakkannya, bila isti'maliha, tanpa menggunakannya, wa darbiha, tanpa memukulkannya?
Jadi ada seorang pemuda di dalam hutan membawa 10 pedang India. Pedang India terkenal dengan ketajamannya, pedang India terkenal dengan hebatnya. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada pedang, "Wahai pedang, bunuhlah singa tersebut." Apakah mungkin pedang tersebut bergerak sendiri? Pedang-pedang tersebut menancapkan untuk membunuh singa tersebut? Jawabannya tidak mungkin. Pedang tersebut akan bisa digunakan ketika kita menggunakannya. Pedang tersebut akan bisa bergerak ketika kita menggerakkannya. Inilah perumpamaan ketika orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, itu bagaikan pedang berkilap-kilap, mengkilat-kilat, tajam, kelihatan bagus, akan tidak berguna. Mungkin sampai di sini saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.